Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul berkat atau jerat. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Sehingga kita bertanya-tanya gini, ini berkat dari Tuhan bukan ya? Ini berkat dari Tuhan bukan ya? Enggak itu saudara ya. Tujuannya saya menyampaikan, menyuarakan saudara ya. Melepaskan pengajaran firman Allah yang bertema berkat atau jerat. Tujuannya adalah supaya kita wise, supaya kita bijaksana dan makin berhikmat gitu ya. Bisa membedakan gitu. Antara yang namanya ini berkat Tuhan, ini bukan berkat Tuhan. Ini jerat godaan dari setan. Apakah Anda berani menjamin bahwa semua yang datang yang kita terima yang namanya berkat, Anda berani jamin itu pasti semua dari Tuhan? Atau jangan-jangan dari musuh kita yang lain, si iblis. Tidak jaminan semua dari Tuhan. Makanya penting pagi ini saya menyuarakan, menyonding ini firman Allah sama saudara. Tentang yang namanya apa itu berkat Tuhan, apa ini jerat daripada iblis ya. Mari kita baca ayatnya dulu dari Injil Matius. Saya ambil pengajaran firman Allah tentang berkat dan jerat berdasarkan ayat ini. Ada dasarnya ayatnya Pak? Ada. Dasarnya adalah ini. Matius pasal 4 ayat 8 dan 9 dari dua ayat ini kita bisa mengerti. Ya dengan jelas apa maksud firman Allah. Saya akan baca ayat yang ke-8, saudara dan saya sama-sama baca di ayatnya yang ke-9, saudara ya. Matius pasal yang keempat, saya baca di ayat 8 begini kata firman Allah. Dan iblis dikatakan membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9 sama-sama 2, 3. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, Matius 4 ayat 8 dan 9 dari dua ayat ini kita sudah punya gambaran jelas. Tentu kita sama-sama tahu bahwa ini adalah sebuah kisah di mana Yesus itu puasa 40 hari, 40 malam. Maka laparlah dia, kata firman Allah, laparlah Yesus. Lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Nah di padang gurun inilah Yesus Tuhan kita dicobai, digoda oleh iblis. Ada 3 macam pencobaan. Nah dari pencobaan di bagian ayat ini di ayat 8 dan 9. Itu dikatakan Yesus dibawa iblis naik ke atas gunung yang tinggi. Saya baca ya, perhatikan ayat ini saudara ya. Dan iblis membawanya pula, lihat ayat 8, ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya. Saya tertarik dengan kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Semua, coba bilang sama-sama saya, semua. Semua apa? Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kata semua itu berarti tanpa kecuali. Kata semua itu berarti sebanyak-banyaknya, semuanya pokoknya. Iblis pertontonkan, iblis perlihatkan kepada Yesus semua tanpa kecuali kerajaan dunia dan segala kemegahan dunia. Kemewahannya, keindahannya, kenikmatannya, kebesarannya, kelimpahannya, kesuksesannya. Apalagi ketenarannya dan segala macam saudara ya. Ketenaran, idola segala macam, macam-macam ada di situ. Semua yang perkara dunia yang begini itunya, itu yang dicari manusia, itu yang dikejar manusia, itu yang dirindu-rindukan, dimimpi-mimpikan, diinginkan, dibutuhkan manusia. Itu semuanya kemegahan, kemewahan, keindahan, kemewahan, itu diperlihatkan semua tanpa kecuali kepada Yesus. Itu godaannya, itu cobaannya. Ini bicara harta kekayaan dunia. Ini bicara kelimpahan kekayaan dunia, semuanya diperlihatkan. Tapi kita lihat ayat 9. Ketika diperlihatkan itu, iblis tawarkan, memang sengaja disodorkan, nih ambil gitu. Ingat ya kata-kata saya, ini ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan sama iblis. Ini ambil semua, semua yang diinginkan, dicari, dibutuhkan, dimimpikan manusia, disodorkan, nih ambil semua. Tapi lihat ayat 9, tujuannya apa?
Tujuannya apa? Visinya apa? Misinya apa? Misinya apa? Kita lihat di ayat 9. Dan berkata kepadanya, lihat misinya ini jelas. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Misinya, tujuannya apa? Jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, pada bagian awal saya ingin kasih gambaran dulu sama saudara. Maaf ya, kata-kata saya awal sudah keras gitu ya. Adalah sebuah kebodohan. Bodoh banget orang Kristen. Naif, bodoh. Kalau ada orang Kristen berkata bahwa yang kasih berkat itu hanya Tuhan. Sorry ya saya katakan, ini sebuah kehidupan yang sangat naif, sangat bodoh. Kalau sampai orang Kristen, sampai orang percaya dalam pikirannya hanya berpikir bahwa hanya Tuhan Yesus yang kasih berkat. Ini bodoh loh, ini satu kebodohan. Ini satu kenaifan dari hidup orang Kristen. Kalau dia punya pikiran dan berpikir satu perkara, bahwa berkat itu hanya Yesus Tuhan yang bisa kasih berkat. Dari ayat ini, dari 2 ayat ini saja gitu loh saudara. Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Bahwa ternyata bukan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa kasih popularitas. Ya, bukan hanya Yesus saja yang bisa kasih ketenaran kepada seseorang. Bukan hanya Yesus saja yang bisa memberikan kemewahan, kelimpahan, keberkatan, kesuksesan. Bukan hanya Tuhan saja gitu loh. Bukan cuma Tuhan bisa kasih gemerlap kemegahan, enggak. Ayat ini berkata ayat 8 dan 9 cukup membuat kita terbuka. Disingkapkan lewat pewahyuan firman Allah. Ternyata si iblis musuh kita, si setan juga bisa memberikan itu. Bukan cuma bisa menurut saya, ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan. Nih kalau kamu mau. Tapi misinya apa? Sujud menyembah aku. Dia pengen punya saham dalam hidup kita. Dia ingin kendalikan hidup kita. Dia ingin pimpin tuntun hidup kita. Itu misi tujuannya. Dia bisa beri, sangat bisa beri. Jadi bodoh ya, naif. Kalau kita orang Kristen berpikir, oh berkat ini semua datang dari Tuhan. Belum tentu. Apa Anda berani menjamin semua yang datang berkat dalam hidup kita itu pasti dari Tuhan? Lo pikirkan lo hari ini. Coba Anda lihat gambar ini. Sebab itu saya ingin berkata pada saudara begini. Lihat statement saya pada pagi ini. Ada saatnya Tuhan itu tidak dapat menerima ucapan syukur atau rasa terima kasih kita. Saya ulang sekali lagi, ada saatnya bahwa Tuhan itu ternyata tidak dapat gitu loh. Menerima ucapan syukur atau rasa terima kasih kita kepada Dia. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan gak terima ucapan terima kasih kita. Tuhan, aku mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Mengucap syukur buat kesembuhan. Mengucap syukur buat jalan keluar. Mengucap syukur buat mujizat yang Tuhan beri berkat dalam hidupku. Tuhan katakan, kenapa kamu mengucap syukur kepadaku? Itu bukan dari aku. Bisa kan? Saya tahu ketika saya katakan lepaskan statement ini Anda kebingungan. Bahkan jangan-jangan memang Anda sedang kebingungan dengan apa yang saya katakan. Kok aneh sih pendeta pagi ini ngajarnya. Biasanya nggak aneh loh pendeta Yohanes. Ini kok aneh sih. Masa pendeta katakan ada saatnya Tuhan tidak dapat menerima ucapan syukur. Rasa terima kasih kita kepada Dia. Jangan-jangan Anda bingung. Saya coba menjelaskan sama saudara, kapan saatnya Tuhan gak bisa menerima ucapan syukur, rasa terima kasih kita. Saya kasih contoh, saya coba jelaskan sama saudara supaya clear, gak ada yang bingung pagi ini. Selesai ibadah kita ngerti, oh itu maksudnya. Satu suara, satu paham gitu. Satu contoh, apa yang terjadi seandainya ada seseorang itu yang datang sama saudara dan mengatakan, Pak, terima kasih loh Pak. Koh, Ci, Bu, terima kasih ya buat perhatiannya. Sudah memberkati saya, kirim uang 10 juta atau 20 juta lewat transfer di bank. Saya udah terima. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Anda ketika ada orang datang kepada saudara, Anda kebingungan. Kenapa kebingungan? Anda gak merasa kasih berkat sama orang itu.
Anda merasa tidak menabur, transfer berkat uang lewat bank kepada orang yang datang mengucapkan terima kasih pada saudara. Anda celingak-celinguk, Anda bingung. Lalu apa jawaban Anda? Anda pasti sama dengan saya berkata, tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bu. Bukan saya loh yang transfer, bukan saya loh yang kirim berkat, saya nggak kirim berkat. Makanya jangan terima kasih sama saya. Jangan mengucap syukur sama saya. Bukan saya yang kasih Bapak Ibu berkat. Bukan saya. Mungkin yang lain. Jangan yang lain. Dari penjelasan saya ini. Apakah kira-kira saudara bisa menangkap? Kalau Anda bisa menangkap. Anda bisa chatting katakan. Saya bisa menangkap Pak Pendeta. Anda bisa mulai chatting. Saya sudah bisa mengerti Pak Pendeta. Karena saya khawatir ketika saya mengatakan kepada saudara bahwa ada saatnya loh. Bahwa Tuhan tidak bisa menerima ucapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Dia. Anda mungkin bingung, kok gitu sih? Itulah keadaannya, seperti itu. Karena Tuhan berkata begini, yang A itu berkat, itu bukan dari aku loh. Yang F itu ya dari aku. Yang C itu waktu kamu berdoa dalam kesulitan. Minta tolong sama aku. Kata Tuhan, aku beri sama kamu berkat. Aku kasih mujizat, aku sembuhkan kamu. Aku kasih kamu jalan keluar. Itu memang dari aku. Tapi yang A, yang kamu katakan datang terima kasih buat berkat. Aku udah merasa kasih loh. Saudara, kalau Tuhan berkata berkat yang A bukan aku yang beri. Dari siapa dong itu berkat? Makanya saya tadi katakan sama saudara, lihat gambar ini adalah sebuah kebodohan. Jika semua yang datang kepada kita, berkat maksud saya yang semua yang datang sama kita, semua mujizat yang datang sama kita, pertolongan yang datang sama kita, jalan keluar yang datang sama kita, kita berpikir begini, kita pandang itu sebagai berkat Tuhan, itu naif, itu kebodohan menurut saya. Seringkali kita berkata, semua yang datang berkat kita berkata terima kasih Tuhan buat berkatmu. Anda berani menjamin yang semua berkat yang datang, semua pertolongan mujizat yang datang itu pasti dari Tuhan. Terima kasih buat kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu. Apakah Anda berani jamin itu kasih karunia Tuhan, anugerah yang datang sama saudara? Karena kuatnya begini, jangan-jangan Tuhan berkata gini, itu kasih karunia bukan dari aku loh. Itu dari yang lain loh. Itu berkat dari yang lain. Aku tidak merasa kasih loh. Makanya saya katakan keras. Untuk apa? Untuk jadi ingat-ingatan buat kita. Adalah sebuah kebodohan. Jika semua yang datang yang kita terima berkat pada kita. Kita pandang, kita pikir itu sebagai berkat Tuhan. Itu sebagai mujizat Tuhan. Itu sebagai kasih karunia Tuhan. Belum tentu saya mau katakan. Berdasarkan Matius 4 ayat 8 dan 9 barusan kita baca. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita. Saya tertarik dengan ayat ini. Walaupun cuma 2 ayat. Tapi ini satu pewahyuan menurut saya luar biasa Tuhan menyingkapkannya, saya bagi sama saudara. Anda lihat ya dari ayat yang barusan kita baca. Iblis itu bawa Yesus naik gunung tinggi. Diperlihatkan semua kemegahan kerajaan dunia. Kemewahan dunia. Kepopularitasan dunia, keterkenalan dunia, keindahan, kenikmatan dunia, semua tanpa kecuali diperlihatkan. Iblis berkata apa? Semua aku berikan kepadamu, ambil semua. Misinya apa? Asal kamu sujud menyembah aku. Tujuan iblis adalah mau mengendalikan Yesus sebagai anak manusia. Iblis ingin punya saham dalam hidupnya Yesus. Iblis ingin menuntun, memimpin, mengendalikan hidupnya Yesus dengan cara apa? Dengan cara sebuah godaan, sebuah umpan bahasa saya. Umpannya apa? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Berkat-berkat dunia, kemewahan dunia, kenikmatan keindahan dunia itu umpannya. Dan umpannya itu yang diingini, dimaui, dibutuhkan semua manusia termasuk kita semua tanpa kecuali. Iya kan? Siapa enggak mau ini? Ini yang dicari. Dan saya belajar dari sini. Semua itu dikasih. Kemegahan, kemewahan, uang, kekayaan, kesuksesan, kepopularitasan, keterkenalan. Semua dikasih. Itu kan bicara kerajaan dunia.
Itu semua warna dunia itu dikasih. Aku rela lepas buat kamu, kata iblis. Asal kamu aku kendalikan. Kamu sujud menyembah aku. Setiap kali kita sujud menyembah kepada sesuatu, itu berarti kita memberikan sepenuhnya roh jiwa tubuh kita kepada yang kita sembah. Jangan nyembah sembarangan ya. Jangan nyembah sembarangan saudara ya. Ya, nyembah-nyembah jangan sembarangan. Ikut-ikutan Pak. Ketika Anda mulai menyembah sujud kecuali kepada Tuhan, engkau sedang memberikan roh jiwa tubuhmu kepada yang kamu sembah. Yesus enggak mau. Dia tahu itu umpan. Tapi pelajarannya singkatnya begini. Ini sebuah pelajaran, Anda lihat gambar ini. Iblis itu ternyata adalah pribadi yang tidak tergila-gila dengan popularitas. Baginya misi lebih penting daripada popularitas. Kerajaan dunia serta kemegahannya itu bicara popularitas. Anda ngerti maksud saya ya? Ketika Anda sukses, tiba-tiba Anda jaya dalam pekerjaan, cemerlang ide Anda jadi orang yang populer loh. Ketika produk Anda, bisnis Anda itu naik daun, Anda jadi orang yang berkelimpahan, otomatis Anda menjadi orang yang populer. Minimal di kota saudara, siapa yang tidak tahu nama Anda? Karena Anda kaya. Kekayaan itu disertai dengan kehormatan, kepopuleran itu automatically sudahlah, itu memang dunia. Jangan berkata tidak adil dunia. Ya memang begitu dunia. Jadi kalau Anda mau sukses, mau terkenal, populer, ya itu caranya. Anda mesti mengalami yang namanya kemewahan, keberhasilan, kesuksesan. Tapi saya tunjukkan, saya ingin ulang sekali lagi kalimat saya katakan bahwa iblis itu ternyata adalah pribadi yang sama sekali tidak tergila-gila dengan popularitas. Baginya yang paling penting begini, misinya itu berhasil dibanding popularitas. Jadi iblis itu gak pernah marah ya. Iblis gak pernah tersinggung ketika kita gak tahu bahwa itu sebetulnya adalah jasanya iblis. Anda kira-kira bisa nangkap maksud saya ya? Gak semua berkat dari Tuhan. Jangan-jangan itu umpan iblis. Saya pernah bertemu dengan satu jemaat. Saya tanya sama dia, udah berapa minggu udah ke gereja? Hampir berapa bulan udah ke gereja? Nggak kelihatan saya. Kok apal Pak Yohanes? Loh gembala itu apal. Khotbah itu kan di depan kelihatan tuh saudara ya. Mau datang pagi, mau datang sore, hampir saya tahu yang tidak hadir. Gitu. Saya tanya, lama gak hadir? Saya itu bukan gak hadir Pak Yesus, sebetulnya pengen saya datang ibadah ke gereja, rindu kangen saya ke gereja. Nah kenapa gak datang ibadah kalau kangen rindu sama rumah ibadah, kangen sama Tuhan, bertemu dengan jemaat Tuhan, beribadah. Pengen saya beribadah Pak Yohanes. Tapi masalahnya ini loh Pak, setiap kali saya mau udah persiapan mau ibadah, toko saya mau tutup Pak. Ada saja Pak pembeli datang, terus beli Pak ya, terpaksa saya layani Pak. Gitu. Terpaksa saya layani Pak. Nah begitu saya lihat jamnya Pak, udah terlambatnya lama Pak. Setengah jam lebih, hampir 1 jam udah firman Tuhan kayaknya. Ya saya gak jadi datang Pak. Itu berminggu-minggu sudah. Anda sadar gak? Memang ketika Anda lakukan itu ada berkat sih. Makanya saya berani katakan maafkan ya. Apa Anda berani menjamin? Walaupun tidak lewat pekerjaan yang halal ya. Apa Anda berani jamin setiap berkat yang datang sama kita? Setiap kesuksesan proyek, job yang Anda dapat ambil itu, apakah Anda yakin berani jamin itu pasti semua datang dari Tuhan? Dalam hati saya, tapi kan tidak enak saya ngomong sama jemaat. Langsung dia lah dari gereja kalau saya ngomong. Tapi dalam hati saya begini ya. Tapi mungkin Anda bisa dengar perkataan saya. Apakah Anda dengan tutup toko saudara, tutup usaha saudara, 1,5 jam ibadah, paling lama 2 jam kalau ada acara. Apakah tutup 1,5 jam, 2 jam membuat ekonomi saudara jadi ambruk, membuat saudara menjadi jatuh miskin dan bangkrut hanya gara-gara ibadah 1,5 jam tutup sebentar usaha saudara? Saya yakin tidak. Bahkan Tuhan bisa ganti kirimkan berkat yang berkelimpahan melebihi yang tadi. Anda berani jamin semua yang datang sama kita itu pasti berkat Tuhan Pak? Belum tentu loh. Ini karunia Tuhan, belum tentu. Tidak pasti seperti itu. Anda lihat ini saudara ya. Iblis itu kalau kasih umpan,
tentang harta tadi. Kalau dari Matius pasal 4 ayat 8 dan 9 itu jelas ya, harta, kekayaan dunia, kemegahan dunia, kerajaan dunia. Dan ingat ya, saya katakan tadi, iblis itu tidak peduli dia nggak populer. Yang penting misinya berhasil kendalikan kita. Yang penting kita nurut sama dia. Yang penting dia berhasil misinya menuntun, memimpin hidup kita. Bukan Tuhan lagi pimpin kita, tapi setan yang tuntun kita. Dan kita nggak sadar memakan umpannya iblis. Iblis gak pernah tersinggung. Dengar kata-kata saya. Iblis dia gak pernah marah loh saudara. Iblis tidak pernah tersinggung. Meskipun kita tidak tahu bahwa sebetulnya itu datang dari dia. Berkat itu adalah jasanya dia. Dia gak pernah marah. Iblis tidak pernah tergila-gila sama populer. Gak populer gak apa-apa kata iblis. Yang penting ini ambil semua populer untuk kamu. Yang penting misinya apa? Kamu ikut aku. Aku punya saham dalam hidupmu, aku kendalikan hidupmu. Itu maunya setan. Jujur saya berkata, dalam nama Yesus banyak orang Kristen gak menyadari itu. Bukan lagi Tuhan yang menuntun hidupnya, iblis yang tuntun hidupnya. Dengan umpan apa? Umpan yang paling disukai sama korbannya. Anda lihat gambar ini, umpan iblis itu memang kata ayat tadi harus disukai oleh calon korban. Maafkan saya. Gambar yang saya kasih adalah tikus, itu paling gampang. Kalau Anda pernah panik, apakah Anda pernah namanya risau, gak nyaman gitu di rumah saudara diganggu sama beberapa ekor tikus? Jangan-jangan bukan 1 ekor, jangan-jangan ada 3 ekor, 5 ekor kayak ternak tikus di rumah. Ya, lalu Anda bagaimana cara menangkap membunuh tikus itu? Anda kasih umpan lewat jebakan di gambar itu, tahan gambarnya. Lihat gambar itu. Umpannya apa? Untuk seekor tikus. Supaya dia gampang memakan. Buta matanya memakan, itu yang namanya umpan yang menariknya. Apakah perlu dikasih uang 100.000? Bagi tikus dia gak tertarik dengan uang 100.000. Bagi kita 100.000 berharga. Buat manusia 100.000 itu penting Pak, dicari orang. Tapi bagi tikus sudah penting. Yang penting yang paling disukai sama seekor tikus, umpan itu adalah keju atau ayam, saudara ya, atau ikan gitu. Tikusnya suka. Pasti umpan yang harus disukai sama korban langsung dimakan kejebak. Saya mau katakan seperti itulah yang namanya kita manusia. Umpannya iblis pasti yang disukai manusia. Apa itu? Popularitas, ketenaran. Apa Anda berani jamin kesuksesan, ketenaran, popularitas ini pasti dari Tuhan? Jangan-jangan itu umpan iblis yang kita makan. Karena orang kalau sudah yang namanya cinta uang, coba Anda lihat gambar ini untuk menjelaskan lebih mudah. Apa sih yang seringkali membuat kita jadi bodoh orang Kristen? Cinta uang. Yang disukai manusia kan ini kan. Ya, seperti gambar ini loh saudara ya, orang memancing itu kan saudara ya. Makanya Tuhan pernah berkata, tidak ada yang salah dengan uang sebetulnya. Tidak ada yang dosa dengan uang. Tapi cinta uang itu yang dosa kata Alkitab. Cinta uang itu yang salah. Sebab ketika kita cinta uang, yang Tuhan mau kan kita itu cinta Tuhan, cinta Yesus. Seperti pujian yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lalu kalimat berikutnya katakan apa? Meskipun ada badai kesukaran datang silih berganti. Kita berkata apa? Ku mau tetap cinta Yesus. Sebetulnya itu yang jadi maunya Tuhan atas hidup saya dan saudara. Atas hidup kita. Yang Tuhan mau kita cinta Tuhan bukan cinta uang. Nggak ada salah, nggak ada dosa dengan uang. Tapi kalau kita sudah pada titik tahap cinta kepada uang, itu yang dosa. Yang mengendalikan, kita jadi bodoh. Gitu ya. Makanya coba lihat ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 10. Saya tahu ini ayat sering kita baca, nggak ada salahnya kita baca ulang sekali lagi. Saya baca ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akarnya kejahatan. Jadi macam-macam kejahatan. Kejahatan ini. Anak gak hormat sama orang tua. Bisa begitu ya. Anak durhaka sama orang tua. Itu juga bisa karena uang. Kakak bunuh adik itu karena uang. Orang merampok, orang berzina. Memberikan dirinya berzina. Bisa juga karena alasannya uang kan. Cinta uang jadi bodoh. Padahal itu umpan iblis. Iblis gak peduli sama
popularitas. Dia nggak tergila-gila kok. Dia nggak pernah tersinggung kok kalau kita nggak ngerti, nggak tahu bahwa itu jasanya dia. Dia nggak peduli. Dia nggak pernah marah sama kita karena kita nggak tahu bahwa itu berkat datang dari dia. Dia nggak mau tahu, nggak peduli. Ambil saja. Biarpun kamu nggak tahu itu dari aku, kata iblis. Kamu pikir dari Tuhan, terserah. Misinya iblis yang penting berhasil. Kendalikan kita. Kita ikut kata dia. Nggak sadar banyak orang terjadi itu. Kenapa? Cinta uang alasannya. Orang kalau udah mulai cinta uang, yang mengendalikan dia apa? Ya uang lah. Seperti gambar ini saudara. Iblis, lihat, sering kali memakai uang. Berdasarkan ayat tadi dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Iblis itu ternyata sering kali memakai uang untuk menjadi umpannya untuk membodohi kita. Anda pernah mancing ikan? Contoh ya. Begitu umpannya ikan itu dimakan sama ikan. Begitu sejak ikan memakan itu umpan. Maka sejak itulah ikan itu dalam kendalinya kita. Setuju dengan saya saudara? Pernah mancing ikan kan saudara? Begitu ikan itu makan umpan kita. Sejak dia makan itulah ikan itu dalam kendali kita sepenuhnya. Kita mau apain dia dalam kendali kita. Sadarkah saudara, seperti itulah umpannya iblis. Karena kita cinta uang, kita jadi bodoh. Kita makan saja itu uang karena kebodohan kita. Masuk dalam perangkapnya setan. Sejak itulah kita dalam kendalinya setan. Saya berharap gambar ini menyadarkan kita kayak ikan tadi loh. Begitu makan, dia dalam kendali. Ada banyak orang yang nggak sadar seperti itu. Makanya cinta uang itu saya tulis di sini. Perhatikan baik-baik. Membuat kita gagal. Saya ulang, cinta uang itu ternyata membuat kita orang percaya gagal dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita akan mudah sekali dipimpin oleh setan. Karena kita pikir, karena itu yang dimau sama manusia kan, begitu kita makan. Karena dalam pikiran kita tidak lagi dikendalikan sama Roh Kudus, dikendalikan apa? Uang, cinta uang. Makanya tidak jaminan ya. Saya berharap lewat firman Allah ini kita bisa membedakan antara berkat Tuhan dengan jeratnya setan. Berkat dan jerat itu beda tipis, beti. Ya. Anda harus bisa bedakan, ini job betul dari Tuhan gak? Anda pernah gak mendoakan ketika Anda misalnya dapat proyek, dapat job. Ada kadang mikir cuman, wah ini cuan, ini keuntungan. Ada banyak orang dipikir cuman keuntungan. Wah ini uang besar, main caplok saja. Gak tahu itu godaan setan, itu umpan setan. Bisa begitu. Orang kalau cinta uang, cuman cuan dipikir. Gak ngerti prosesnya, pokoknya yang penting untung. Makanya setiap kali kita mau melangkah, ambil keputusan. Saya bicara keputusan saudara ya. Deal dalam hidup kita. Dalam bisnis, keputusan yang kita ambil. Untuk ambil proyek, ambil job kita ambil. Gumuli dengan Tuhan. Jangan cuma mikiri, wah ini proyek besar cuannya. Loh ini jerat atau berkat Tuhan. Kalau jerat, nanti hidupmu tidak bisa bebas loh. Anda akan mulai dikendalikan oleh iblis menjadi orang yang cinta uang. Cinta uang membuat kita gagal dipimpin Roh Kudus. Saya teringat. Coba lihat gambar ini, saya teringat seorang teman hamba Tuhan pernah ngomong gini sama saya. Saya cuma mencuplik perkataan teman saya yang berkata begini kepada saya. Setiap pintu yang terbuka itu ternyata tidak harus dimasuki, dia katakan. Saya ingat itu jelas kata-katanya, saya coba ambil gambarnya seperti ini. Setiap pintu yang terbuka, jangan cepat-cepat kita harus masuk, ambil keputusan. Saya bicara keputusan lah saudara. Saya bicara tentang deal-deal yang kita putuskan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam job yang kita mau ambil dalam proyek. Ya, ketika ambil keputusan dipimpin Roh Kudus atau dipimpin sama cinta sama uang. Tidak semua mesti dimasukin loh. Kalau Anda misalnya pelibur ke luar kota, lalu Anda booking hotel, Anda check-in hotel dikasih kunci sama kamar nomor hotel. Anda naik di tingkat yang diberikan itu. Biasanya ketika kita mulai jalan di lorong pintu hotel yang kita mau masukin, mau check-in di situ, mau masuk di situ maksud saya, seringkali ada tamu-tamu hotel yang sudah keluar. Nah, ketika tamu hotel sudah keluar, itu biasanya sama petugas hotel yang bagian bersih-bersih itu, housekeeping itu saudara ya.
Itu pintu-pintu kamar hotel yang tamunya sudah keluar, itu dibuka pintunya. Ada nangkap ya? Ada beberapa lorong itu pintunya dibuka. Mungkin untuk ventilasi udara masuk kali, kira-kira seperti itu. Nah, saya mau katakan, ketika Anda mau masuk kamar hotel yang sudah diberi sama hotel, apakah pintu satu kanan kiri terbuka, Anda mau masuki? Jangan dimasukin saudara ya. Jangan main masuk, itu bukan kamar saudara. Itu bukan bagian saudara yang ditentukan yang Anda booking. Bukan rencananya awal. Itu punya orang ternyata. Bekasnya orang, Anda main masuk saja. Makanya saya setuju dengan kata ini. Setiap pintu yang terbuka itu ternyata tidak harus dimasuki. Kamar hotel terbuka, Anda mau masuk, bukan kamar saudara. Bukan bagian saudara ternyata. Makanya setiap kali ambil keputusan, biarlah Roh Kudus yang pimpin kita. Saya tunjukkan gambar lagi sama saudara. Saya mau ingatkan lewat gambar ini. Ada dua pribadi yang rindu, sangat rindu untuk memimpin kita, untuk membuat kita masuk pada rencananya. Dua-duanya rindu pimpin kita. Untuk apa? Dia mulai tuntun hidup kita. Yang pertama adalah Yesus Tuhan kita. Dia rindu memimpin kita. Dia punya rencana dalam hidup kita. Apa rencananya? Rencananya Yeremia 29:11. Damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rencana Tuhan buat kita. Ayo kamu ikut aku. Yesus rindu yang pertama, memimpin kita pada rancangan yang besar, damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Anda mesti percaya akan hal ini. Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Dia rindu pimpin kita pada rancangan besarnya itu. Tapi ada yang kedua, bukan cuma Yesus saja, namanya iblis. Iblisnya pakai jas lagi, modern soalnya saudara ya. Yohanes 10 ayat 10a. Iblis pun datang sama kita, rindu dia, ngapain? Dia pun mau tuntun hidup kita, dua-duanya rindu, mau tuntun kita. Dan menunjukkan rencananya sama kita. Ingat ya, rencana iblis itu adalah Yohanes 10:10a. Dia itu mencuri, membunuh, ujungnya apa? Membinasakan. Itu rancangannya si setan. Jadi ingat-ingat. Umpan yang kelihatannya keju tadi. Umpan yang kelihatannya kemegahan dunia. Kepopuleran, kesuksesan, mujizat, berkat. Anda mesti tahu itu ujungnya adalah maut, binasa. Umpannya kelihatannya begitu dimakan karena kita bodoh, naif. Kita pikir oh ini berkat Tuhan, kita caplok. Ujungnya hancur, binasa. Tercuri semua dari setan. Saya berharap dari gambaran ini Anda sadar, oh ternyata ada berkat, ada jerat. Kalau yang Anda makan itu adalah jerat, ujungnya binasa. Anda masih ingat Amsal 14 ayat 12 katakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saya tertarik terjemahan firman Allah yang hidup katakan ini. Ada jalan yang lebar dan menyenangkan. Jalannya siapa? Jalannya iblis. Lebar, menyenangkan, yang nampaknya benar. Wah, menggiurkan. Benar ini dari Tuhan. Tapi lihat, di mata orang kelihatan benar. Tetapi menuju apa ujungnya? Kebinasaan. Umpan, godaan. Makanya setiap ambil deal keputusan. Izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Cinta Tuhan yang Tuhan mau, bukan cinta uang. Orang kalau cinta uang itu rela tinggalkan Tuhan lah. Orang kalau cinta uang rela tinggalkan ibadah. Orang kalau cinta uang rela tinggalkan pelayanan, panggilannya. Lupa sama panggilan Tuhan. Saya bukan menjelekkan, tapi realita yang saya mau katakan sebuah contoh. Ini loh kehidupan. Berapa banyak saya punya teman-teman hamba Tuhan. Sudah melayani, sudah menggembala. Udah bagus punya jemaat. Nggak harus besar kan jemaat melayani Tuhan jadi hamba Tuhan. Panggilan masing-masing berbeda. Sudah bagus dalam jalur rule-nya panggilan Tuhan. Tapi ternyata tergoda sama yang lain. Ya kalau saya sih bolehlah menyuarakan. Saya katakan hanya khusus untuk teman-teman GSPDI saja. Kalau sudah jadi hamba Tuhan, tinggalkan dunia jadi hamba Tuhan, itu luar biasa. Saya ngomong gini berkaca-kaca. Jadi hamba Tuhan itu panggilan yang tertinggi bagi saya. Yang paling terhormat, sudah tinggalkan dunia melayani Tuhan, menghamba sama Tuhan. Tinggalkan panggilan. Ini lagi musimnya nyalek-nyalek saudara ya.
Jadi caleg tinggal. Lalu bagaimana dengan penggembalaan dong? Orang berkata boleh-boleh saja. Ya kalau bagi saya menilai secara Alkitab, ya bagaimana ya kita mulai melayani Tuhan, menyampaikan firman untuk jemaat. Pikiran yang ini lain, pikiran yang ini berpolitik, pikiran ini sudah dagang. Udah beda menurut saya pikirannya. Anda yang lebih tahu dari saya dunia luar jahatnya kayak apa. Ya kita bernegosiasi, kita dengan orang lain bagaimana. Anda yang tahu tidak gampang kan di luar sana. Coba kalau kami hamba Tuhan harusnya punya hati murni untuk Tuhan. Udah bercabang. Bagi saya panggilan tertinggi adalah Tuhan. Tapi kadang orang tergoda kan, tinggalkan semua. Ingat ya, kalau kita tinggalkan cinta Tuhan untuk yang lain, ya ujungnya seperti ini. Saya cuma ingin kasih tahu sama saudara bedanya berkat sama jerat. Lihat contoh yang terakhir tentang Abraham dan Lot berpisah. Baca ini ayat Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Satu kali Abraham panggil Lot, Lot, keponakan kita berpisah saja. Karyawan kita, pegawai kita, peternak kita mulai bertengkar. Nanti giliran kita om sama keponakan bertengkar. Kita berpisah. Terserah kamu pilih mana. Lot pilih Sodom Gomora. Alkitab katakan Lot memandang. Hati-hati dengan pandangan saudara. Yang kita lihat pemikiran kita sudut pandang. Tidak selalu benar loh kalau gak cinta Tuhan. Pandangan orang gak cinta Tuhan, cinta uang itu lain. Kayak Lot. Dia memandang lembah Yordan banyak airnya. Karena ini kan gembala kambing domba kerjaannya. Air penting. Rumputnya hijau seperti tanah Mesir katanya. Dan seperti taman Tuhan. Padahal taman setan. Bukan taman Tuhan. Lot pikirannya apa? Ini taman Tuhan. Salah pilih. Umpan Sodom Gomora yang jahat kalau dia pilih. Nanti ceritanya begini. Dia masuk ke Sodom Gomora sebagai konglomerat yang kaya raya. Keluar dari Sodom, cuman baju melekat pada badan, bau angus. Untung dia tidak jadi barbeque, daging bakar. Karena Sodom Gomora dibakar oleh Tuhan, ditunggang balikan oleh Tuhan. Keluar dengan bangkrut. Bahkan terjadi perjinahan antara papa sama dua putrinya. Lahir Moab, lahir Amon. Mengerikan loh. Hancur sebuah keluarga, Lot dan keluarganya. Kenapa? Silau dengan dunia. Ada pelajaran keras loh. Ini berkat Tuhan atau jerat? Rumah tangganya Lot itu hancur. Kenapa? Tergoda karena cinta uang. Ini contoh jelas. Abraham tidak panik ketika seluruhnya diambil sama Lot. Abraham gak panik, Abraham gak ketakutan. Karena bagi dia bukan tempat yang membuat dia tenang. Dia tahu dia akan tetap diberkati asal dia bersama dengan Tuhan. Ini loh contoh orang cinta sama Tuhan. Tidak takut selama bersama dengan Tuhan. Saya bukan sedang menakut-nakuti sama saudara lewat firman Allah ini. Bikin Anda panik. Tidak. Anda lalu bingung gini tiap hari. Ini berkat Tuhan, ini bukan ya. Ini berkat Tuhan, ini bukan itu maksudnya. Tapi supaya Anda berjaga dan bijaksana. Apapun yang terjadi, kita mau berkata, aku mau tetap cinta sama Tuhan. Tuhanku besar, dia sanggup lakukan segala perkara.